Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Baiklah anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelas dari kelas ini silakan untuk memimpin baca doa terlebih dahulu. Baik Pak. Baiklah teman-teman dan Bapak sekalian, sebelum mulai pembelajaran marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Kelas ini sebelumnya udah belajar kan di minggu kemarin. Ada yang tahu nggak apa pelajaran kita minggu kemarin? Belum Pak. Aduh, ngapain aja nih kalian dari weekend kemarin? Kan udah bapak bilang tuh kemarin tuh kita bakalan lanjut pelajaran yang kita laksanakan minggu kemarin. Nah sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, bapak mau ngambil absen terlebih dahulu. Oke, Atika Busra, Hadir Pak. Angela Pratiwi, Hadir Pak. Awi Nikar Standa. Hadir Pak. Nah, bagus sekali. Hari ini kalian lengkap semua ya. Baiklah, yang tadi bapak tanyakan, anak-anak tahu nggak apa yang bakalan kita pelajari hari ini? Tahu Pak. Belum ada searching atau yang udah bapak kirim kemarin yang di grup WA? Nggak ada yang tahu? Belum buka Pak. Nggak ada paket Pak. Bisa sekali kalian ya. Nah, baiklah, bapak bakalan menjelaskan kepada anak-anak semuanya bahwasanya hari ini kita bakalan belajar tentang kegiatan ekonomi. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kegiatan ekonomi, anak-anak semua tahu nggak apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ayo, Kegiatan mungkin kegiatan yang dilakukan untuk memuaskan kebutuhan memuaskan kebutuhan apa itu? kebutuhan hidup seperti makan, Makan, jalan-jalan, jalan-jalan. Itu dari Tika, dari Angela ada kegiatan untuk mencari kebutuhan Pak. mencari kebutuhan. Kenapa nggak tawa? Lanjut. Ayo Nika, ada nggak? Nggak ada Pak. Aduh, Nika ini. Menunggu penjelasan dari Bapak saja. Ini penjelasan dari Bapak. Baiklah, untuk meluruskan pendapat-pendapat dari anak tadi, benar. Kayak kita tuh mencari kegiatan ekonomi itu seperti mencari uang, mencari kebutuhan yang kita perlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun pada dasarnya ini kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Baiklah, akan Bapak jelaskan materinya yang langsung ya. Itu Bapak akan menjelaskan dari dasarnya terlebih dahulu. Nah mungkin dari anak tahu kan kenapa di monitor? Baiklah, akan Bapak jelaskan kegiatan ekonomi itu pada dasarnya pelaku ekonomi itu ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu akan dilakukan oleh para pelaku-pelaku ekonomi yang melaksanakannya, di mana itu memiliki cakupan yang sangat luas karena hampir seluruh kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi. Seperti kita mencari uang untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita, seperti membeli beras, membeli pakaian, dan semua kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier ataupun kebutuhan lainnya yang kalian perlukan. Contohnya adalah sebagai kegiatan ekonomi yang sangat banyak dan bisa ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ibu rumah tangga, seperti ibu rumah tangga di rumah bapak pun atau di rumah kalian semua itu akan belanja ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga, ataupun pedagang-pedagang yang memasak makanannya terlebih dahulu untuk dijual di kemudian harinya. Dan juga para pekerja yang menjalani profesinya untuk mendapatkan gaji atau lain sebagainya. Nah, dari modul yang telah Bapak berikan kemarin, mungkin ya kebanyakan dari kalian belum ada yang baca ya? Belum. Ini kalian Bapak kasih nilai C semua ini. Baiklah, untuk memberikan fokus atau konsentrasi pada kalian semua, Bapak akan memberikan pertanyaan. Ini pertanyaannya sangat sederhana, seperti kalian mempunyai baju dan selalu pakai baju kan? Pakai baju Pak. Nah, ya. Dari baju itu biasanya dari prosesnya itu apa aja? Ini kalian tahu?
ada bahannya sih Pak, bahan baku, terus Hmm. nanti cara desain mau dibuat kayak apa, baru dijahit gitu. Yang lain ada jawabannya? Sama Pak. Kok sama? Ya, baju itu kan sebelum kita pakai, sebelum kita beli itu kan ada nanti ditenun dulu tuh Pak, dari benang, dari kain, kain nanti dibuat pola, terus dijahit. Nah, nanti kita beli jadi baju deh Pak. Nah, dari kegiatan tersebut itu biasanya disebut sebagai apa? Kegiatan apa? Produksi. Produksi. Nah, bagus sekali. Itu adalah jawaban yang sangat tepat. Karena dari baju tersebut itu memerlukan bahan dan juga para pelaku ekonomi akan melakukan kegiatan-kegiatan produksi yang nantinya akan melibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Nah, dari jenis kegiatan ekonomi itu kalian tahu nggak apa saja kegiatan ekonominya? Apa? Ayo, ayo. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Aduh, sekali. Berikan applause pada Angel. Nah, dari yang dijelaskan dari Angel tadi itu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada nggak yang tahu atau yang bisa menjelaskan secara simpel aja atau secara sederhana dari pemikiran kalian apa yang dimaksud dengan produksi, apa yang dimaksud dengan distribusi dan juga konsumsi? Ayo, Ayu, yang lain. Boleh coba? Oke, silakan. Jadi produksi itu adalah kegiatan mengolah bahan, lalu distribusi itu menyalurkan barang, dan yang terakhir konsumsi itu menghabiskan nilai barang tersebut. Nah, bagus. Itu adalah jawaban yang sangat tepat sekali. Berikan applause kepada saya. Nah, untuk menentukan semua pendapat kalian itu akan Bapak jelaskan dengan jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tersebut. Yang pertama adalah produksi. Nah, dari produksi ini adalah segala kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan untuk menambah nilai guna atau menciptakan suatu barang ataupun jasa. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, contohnya seperti toko kue atau toko roti yang akan memproduksi aneka jenis kue ataupun roti untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, dari kegiatan produksi itu akan berlanjut kepada kegiatan lainnya yaitu distribusi. Distribusi ini merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang maupun jasa hasil produksi kepada konsumen. Pada sistem distribusi klasik ataupun konvensional, kegiatan ini melalui transaksi yang secara langsung antara produsen dan juga konsumen. Nah, mungkin dari anak-anak tahu nggak apa yang seperti apa contoh dari kegiatan distribusi ini? Ada yang tahu? Contohnya dong Pak. Kasih contoh aja ya. Nah, contohnya adalah ada toko roti tadi nih yang udah membuat roti ataupun pelaku ekonomi yang telah membuat roti untuk bisa dipasarkan. Mereka akan memerlukan kegiatan yang dinamakan sebagai kegiatan distribusi. Nah, distribusi ini biasanya akan ada orang-orang lain ataupun orang-orang berkaitan di dalam perusahaan tersebut yang akan mendagangkan roti itu secara keliling ataupun secara online di dalam kegiatan ekonomi secara digital saat ini untuk menjual dagangannya seperti penjual secara keliling ataupun roti keliling tersebut. Nah, kegiatan yang terakhir adalah konsumsi. Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, ujungnya adalah kegiatan konsumsi, yang dimana itu untuk mengurangi suatu kegiatan atau kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari produk maupun jasa tersebut. Contohnya, orang-orang yang telah membuat roti tadi dan sudah didistribusikan kepada para konsumen, maka para konsumen itu akan membeli roti tersebut ataupun makanan tersebut yang telah disediakan, sehingga para konsumen itu akan dapat menikmatinya sambil melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, setelah Bapak jelaskan tadi bagaimana jenis kegiatan ekonomi dan juga para produksi, distribusi dan juga konsumsi yang telah dilakukan, sepanjang ini apakah semuanya dapat dimengerti atau ada yang kurang paham? Mungkin bisa dijelaskan. Paham. Baiklah, akan Bapak lanjutkan ke peran pelaku ekonomi. Nah, dari kegiatan-kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan juga konsumsi tadi itu pasti melakukan atau dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Yang dimana tadi seperti produksi itu dilakukan oleh siapa? Produsen. Nah, kemudian distribusi dilakukan oleh Distributor. konsumsi. Konsumen. Nah, dari produsen, distributor dan juga konsumen tersebut itu memiliki perannya masing-masing. Seperti dari peran pelaku ekonomi ini ada 4, yaitu rumah tangga konsumsi atau RTK, rumah tangga produksi atau RTP, rumah tangga pemerintah dan juga rumah tangga luar negeri. Nah, seperti yang dijelaskan secara dasar ini, apakah semuanya dapat mengerti secara dasar aja seperti rumah tangga produksi, konsumsi, negeri dan juga luar negeri?
Ada yang ngerti? Ada semua? Yang jelas? Ayo. Baiklah, mungkin akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau RTK. Nah, dari rumah tangga konsumsi ini, dia memiliki perannya masing-masing, seperti mendapatkan penghasilan dari produsen, mendapatkan penghasilan dari lembaga keuangan, menggunakan penghasilan di pasar barang, dan berperan sebagai konsumen. Yang keempatnya adalah menyisihkan sebagian dari sisa penghasilannya untuk ditabung atau disimpan di lembaga-lembaga keuangan. Nah, yang terakhir yaitu perannya untuk membayar pajak sesuai kewajiban kepada pemerintah. Nah, untuk rumah tangga produksi atau RTP, dia itu memiliki perannya berbeda atau sedikit berbeda dari konsumsi ini. Seperti yang pertama, memproduksi serta menjual berbagai jenis barang maupun jasa. Yang kedua, menggunakan atau menyewa faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi itu sendiri. Yang ketiga, menentukan pembelian barang modal maupun persediaan barang yang lain, dan juga mengajukan kredit kepada lembaga keuangan untuk pembiayaan investasi atau demi pengembangan usahanya masing-masing. Dan yang terakhir adalah untuk membayar pajak atau atas penjualan berbagai macam barang yang telah merupakan hasil yang telah diproduksi oleh produsen itu sendiri. Nah, lanjut kepada rumah tangga pemerintah dan juga rumah tangga luar negeri. Ini lebih ke arah geografinya atau bagaimana para pemerintah itu berperan dalam pelaku ekonomi ini. Seperti rumah tangga pemerintah itu memiliki peran untuk menarik pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah membelanjakan penerimaan negara untuk pembelian barang keperluan pemerintah. Yang ketiga adalah mengajukan pinjaman uang ke luar negeri. Yang keempat, menyewa tenaga kerja dan juga membayar gaji pegawai itu tersebut, dan membangun jalan, sekolah ataupun fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk masyarakat atau secara fasilitas umum. Yang terakhirnya adalah menyediakan uang kartal bagi kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan sehari-harinya mereka. Nah, yang terakhir adalah peran pelaku dan ekonomi dari rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini merupakan lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor ataupun impor. Nah, sebelumnya Anda tahu nggak seperti apa kegiatan ekspor ataupun impor tersebut? Ada yang tahu? Kalau ekspor itu berarti kita yang memasarkan produk atau barang itu ke luar negeri, sedangkan kalau impor itu kita membeli barang atau jasa dari luar negeri. Nah, benar sekali. Berikan applause kepada Atika. Nah, dari peran pelaku ekonomi ini yang merupakan bagian-bagian dari kegiatan ekspor ataupun impor, yang merupakan yang dijelaskan dari Atika tadi, kegiatan-kegiatan ini memiliki peran rumah tangga luar negeri sebagai konsumen dan juga produsen ketika melaksanakan impor ataupun ekspor, dan juga melaksanakan aktivitas perdagangan secara luar negeri ataupun secara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, dari keempat peran pelaku ekonomi ini, apakah dapat dipahami oleh Anda sekalian? Bisa, ataupun terlalu berat ataupun terlalu cepat dalam penjelasannya? Tidak, Pak. Kita lanjut aja ya. Untuk diagram lingkaran, ini ya sedikit berat ataupun lebih susah ya. Nah, maka dari itu mungkin sebelum konsentrasi Anda sekalian habis ataupun mudah mengantuk, sebaiknya kita melakukan ice breathing terlebih dahulu. Ice breathing kali ini akan membawakan ice breathing pengulangan kata. Nah, dari yang Bapak katakan nanti, kalian akan menjawab ataupun mengulang kata yang telah diucapkan. Nah, seperti yang pertama, roti gula, kalian akan menjawab dengan perkataan yang sama. Oke? Oke, Pak. Paham? Paham. Oke. Pertama, roti gula, Roti gula, roti gula, roti gula, gula roti. gula roti. Ada berapa roti? 2. Salah. Masih belum paham ya? Belum. Nah, kita ulang lagi ya dengan benda yang berbeda. Coklat susu, Coklat susu, coklat susu, coklat susu, coklat susu. coklat susu. Ada berapa coklat? 4. Salah. Dia itu bukan pengulangan kata yang seperti penjumlahan, tapi pengulangan kata yang lain yang telah Bapak ucapkan. Oke? Ulang lagi ya. Roti gula, Roti gula, roti gula, roti gula, gula roti. gula roti. Ada berapa roti? Ada beberapa roti. Nah, benar sekali. Baiklah, explaining-nya mungkin sampai di situ saja agar konsentrasinya tidak terlalu lebih lagi. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah diagram lingkaran atau circular flow diagram. Nah, dari materi ini mungkin
akan sedikit berat ataupun sedikit lebih serius dari materi sebelumnya. Seperti yang pertama, akan Bapak jelaskan arus kegiatan ekonomi dalam dua sektor atau arus kegiatan ekonomi dua sektor. Nah, dari pelaku ekonomi ini dalam perekonomian dua sektor terdiri dari rumah tangga produksi dan juga rumah tangga konsumsi. Dengan arus perputaran kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga akan membeli dan menggunakan barang atau jasa dari rumah tangga produksi atau produsen tersebut. Yang kedua adalah arus kegiatan ekonomi tiga sektor. Pemerintah atau RTM memperoleh pendapatan dari pajak, kemudian menggunakannya untuk membeli barang maupun jasa dari pasar barang atau RTP dan pasar faktor produksi. Produk barang dan jasa tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Mungkin akan dilanjut dengan arus kegiatan ekonomi empat sektor. Adapun yang menjadi pelaku ekonomi empat sektor ini adalah rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan juga rumah tangga luar negeri, ataupun semua rumah tangga yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kegiatan ekonomi tersebut, rumah tangga luar negeri akan berinteraksi melalui kegiatan perdagangan berupa ekspor dan juga impor, baik berupa produk barang maupun jasa. Dari interaksi tersebut, rumah tangga negara atau pemerintah akan mendapatkan penghasilan berupa pajak. Nah, untuk penjelasan atau penggambaran yang lebih jelas dari yang dijelaskan dari diagram ekonomi 2 dan 3 sektor, mungkin Anda bisa lihat dari gambar tersebut atau dari bagan yang telah ditampilkan di monitor ini, bagaimana perusahaan dan juga rumah tangga dan alirannya diagram ekonomi 2 dan juga 3 sektor rumah tangga konsumsi, produksi dan juga pasar barang, pemerintah. Nah, bisa Anda lihat di bagan tersebut. Selanjutnya adalah diagram ekonomi 4 sektor. Nah, ini mungkin yang lebih ribet atau lebih kompleks yang akan nantinya dijelaskan secara detail di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin dari materi yang telah Bapak sampaikan, apakah ada pertanyaan ataupun pendapat yang dapat Anda sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini? Cukup jelas sih Pak. Cukup jelas. Ya. Bagaimana yang lain? Jelas Pak. Jelas. Jelasnya bagaimana secara diimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari atau kalian narasi nantinya? Bagaimana? Yang pasti kalau kegiatan ekonomi yang 3 itu akan menjalankan secara sehari-hari sih Pak. Dan mungkin daripada pelaku ekonomi itu mungkin akan kami lihat di keadaan nyata yang akan dilakukan oleh perusahaan. Mungkin dari tujuan ataupun gambaran yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, Anda bisa memahaminya dengan baik. Namun Bapak ada beberapa oleh-oleh yang dapat kalian bawa sebelum kita mengakhiri atau kita pulang dalam pertemuan kali ini. Nah, dari ini ada 3 ya, KPD yang akan Bapak bagikan kepada Anda semua. Di sini ada tugas-tugas ataupun perintah yang akan memberikan penjelasan yang lebih kompleks lagi dalam pertemuan kali ini. Nah, nantinya LKPD ini harus kalian isi. Ada juga analisis diagnostik yang telah Bapak berikan dalam LKPD tersebut. Nah, sebelum Anda membuat tugasnya, terlebih dahulu dibaca dan juga dipahami bagaimana instruksi-instruksi yang telah Bapak berikan dalam LKPD tersebut. Dan juga jangan lupa dikerjakan dalam tepat waktu. Jangan ada lagi ya yang terlambat seperti minggu-minggu kemarin yang akan Bapak berikan hukuman. Mengerti? Mengerti Pak. Nah, dari LKPD tersebut juga ada beberapa tugas-tugas nantinya yang akan perintahnya seperti kelompok, quotes ataupun quiz-quiz yang akan diberikan dalam LKPD tersebut. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya cukup sampai di situ saja dalam materi kegiatan ekonomi. Untuk materi di pertemuan berikutnya akan Bapak infokan lagi dan akan Bapak berikan gambaran sebelum kita masuk ke kelas nanti. Dari LKPD yang Bapak berikan tadi, tolong dikerjakan dalam tepat waktu, jangan sampai ada yang telat lagi seperti yang minggu kemarin ya. Baik Pak. Nah, untuk mengakhiri kelas hari ini, lebih baiknya nanti kita akan mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil
untuk anda semua yang telah memperhatikan dan juga memahami dari materi yang telah Bapak berikan. Nanti akan Bapak infokan lagi ya untuk pertemuan berikutnya dan akan memberikan bahan-bahan yang akan kita jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semuanya. Sebelum itu Bapak izin pamit. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime.